Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Panglima Sabah. Kita bahas kisah berikutnya. Oke guys. Bernama Ahmad bin Hambal tahun 780 sampai 855 Masehi. Imam bin Hambal ini mazhab atau muridnya Imam Syafi'i ya, mazhab terakhir yang 4 itu. Di kitab ini nggak ada Imam Maliki, jadi saya nggak bahas Imam Maliki. Imam Maliki kan termasuk dari 4 imam tersebut ya, imam mazhab fikih. Seperti biasanya, sebelum kita bahas, tolong dibantu ya channelku, bantu like, komen, dan subscribe. Kalau perlu di share ya, biar tambah berkembang dan selalu berkembang. Amin 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 ya rabbal alamin. Dari 4 metode hukum, Quran, hadis, ijma, dan qiyas, dia lebih menggunakan yang 3 itu, kecuali yang qiyas ya. Jadi qiyas itu nggak terlalu minat untuk Imam Hambal, berbeda dengan Imam Hanafi. Imam Hambali ini lebih ke lebih menyukai ijma, Quran, dan hadis. Jadi di kitab ini Imam Hambali ini satu-satunya yang keras, yang frontal memerangi pendapatnya Al-Ma'mun yang waktu itu pernah bilang Al-Quran adalah makhluk. Dalam prinsip dia berprinsip seperti ini. Yang pertama, kesadaran bahwa Islam tidak akan tegak kecuali dengan tegaknya sunnah. Nah, satu yang pertama. Yang kedua, meyakini bahwa dampak isu Al-Quran adalah makhluk itu hanya asumsi pemikiran Al-Ma'mun yang ingin mengedepankan otakisme. Jadi kalau kasarnya menuhankan otak gitu. Daripada kita membahas Imam Hambali memerangi Al-Ma'mun, mending kita bahas kisah-kisah Imam Hambali yang membawa insya Allah hikmah ya. Karena kalau kita bahas peperangan antara Imam Hambali dan Al-Ma'mun, nanti dikhawatirkan pencinta Al-Ma'mun tersinggung dan membuat tandingannya. Nah, ini akan memicu balas dendam berjilid-jilid yang akhirnya tidak akan rukun. Mending kita bahas kisah-kisah yang diduga ada hikmahnya yang bisa kita petik, yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misal, kisah kedatangan gurunya yang bernama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah datang ke rumahnya Imam Hambali, dan di situ menumpang beberapa hari dan ikut sholat subuh di sana. Dalam kesempatan itu, anak Imam Hambali mengintip apa sih yang dikerjakan Imam Syafi'i. Itu ceritanya. Nah, ketika itu Imam Syafi'i, faktanya ini, dia nggak pernah tidur, dia cuma berbaring. Terus ketika dikasih makan, dia makannya banyak. Nah, ini kan menjadi penasaran bagi anaknya. Kok orang suci yang dijadikan guru wali Allah kok begini amat, makanya banyak banget, rakus banget. Dia berpikirnya seperti itu si anaknya itu. Terus ngintip di kamarnya, loh kok dia tiduran ya. Sebenarnya bukan tiduran, dia nggak tidur, cuma berbaring. Faktanya seperti itu. Cuma karena diintip, dia nggak lihat jelas, dia hanya kelihatan berbaring gitu. Terus dia ngadu lagi ke ayahnya Imam Hambali. Ngadu, "Loh kok katanya orang suci seperti ini, kamu jangan berpikir negatif lah," kata jawab si ayahnya itu. "Kamu tanyakan aja langsung." Oke, anak Imam Hambali makin penasaran toh apa dengan kejadian seperti itu. Singkat cerita, masuk waktu subuh ya, masuk waktu subuh, orang lain pada berwudu sholat. Ini Imam Syafi'i nggak wudu.
Anaknya makin penasaran, ini kok wali Allah sholat kok nggak wudhu. Ya, sholatnya selesai, lalu si anak itu bertanyalah karena rasa penasaran tersebut. Pertanyaan pertama yakni pertanyaan tentang kenapa makanmu banyak? Imam Syafi'i pun menjawab, makanlah yang halal dan thayyib. Kebetulan apalagi ayahmu ini orang yang soleh, udah dijamin makanannya halal. Jadi saya tidak takut ada kekhawatiran masuk zat yang haram ke dalam tubuhku. Maka saya mengambil makan yang banyak, insya Allah berkahnya pun banyak. Lalu anak Imam Hambali ini bertanya lagi, pertanyaan yang kedua, kenapa malam-malam Anda cuma tidur, nggak seperti ayahku, sholat sunat tahajud, sholat ini, sholat sunat ini, sholat sunat itu. Imam Syafi'i pun menjawab begini, ayahmu sholat sunat tahajud, sholat sunat rawatib dan sebagainya, sholat sunat itu hanya untuk kebutuhan pribadinya, sedangkan saya sebenarnya tidak tidur, saya hanya berbaring memikirkan permasalahan yang dihadapi umat. Jadi saya mencari, mengingat dalil-dalil yang turun, bagaimana solusinya, pendekatan qiyas, pendekatan ijma, atsaru para empat sahabat itu untuk memecahkan suatu problem atau suatu masalah yang dimana jika bermanfaat itu bukan hanya kepada saya, kepada umat pun akan terus mengalir. Jadi pahalanya itu akan lebih double, lebih banyak ketimbang ayahmu hanya untuk pahala pribadi. Sholat sunat itu kan hanya untuk pribadi. Dan sejatinya saya tidak tidur, hanya berbaring memikirkan itu semua. Lalu anak Imam Hambali itu bertanya lagi untuk yang ketiga kalinya. Kan setiap manusia itu kalau mau sholat wudhu, kenapa Anda seorang wali tidak mau berwudhu? Imam Syafi'i pun menjawab seperti ini. Semalam suntuk aku menjaga wudhuku, aku tidak tertidur. Jika aku tertidur maka aku batal lah wudhunya. Artinya wudhunya masih ada, belum batal, belum kentut, belum dan lain sebagainya, yang hal-hal yang membatalkan wudhu. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah bahwa panca indera atau indera kita punya keterbatasan untuk menilai sesuatu yang benar. Dan satu lagi kisah yang sangat menarik, yang sangat banyak hikmahnya ini ya, tentang Imam Syafi'i sholat di rumahnya Imam Hambali, yakni sholat subuh, yang dimana Imam Hambali tidak menggunakan kunut 100%. Jadi Imam Hambali itu hanya menggunakan kunut nazilah, dimana kunut nazilah itu hanya ada ketika ada momen-momen prahara keributan tertentu, maka Imam Hambali menganjurkan untuk membaca kunut. Kalau tidak ada kejadian ekstrim, kejadian prahara yang membahayakan negeri umat, dia tidak menganjurkan untuk membaca kunut ketika sholat subuh. Sedangkan Imam Syafi'i itu diwajibkan baca kunut setiap sholat subuh. Apa yang terjadi ketika Imam Syafi'i disuruh menjadi imam sholat di kampungnya Imam Hambali, dan di mana di situ tahu nggak Imam Syafi'i nggak membaca kunut. Nah, ini yang jadi luar biasa hikmah yang bisa dipetik, yakni adalah Imam Syafi'i menghargai penduduk aturan hukum yang ada di lingkungan Imam Hambali. Jika sikap Imam Syafi'i ini bisa kita tiru, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yang notabene Indonesia ini banyak suku ragamnya, banyak bahasanya, banyak kebiasaan, tabiat, karakternya berbeda-beda. Insya Allah ya, ini ikhtiar. Angka perselisihan akan berkurang, malah lebih ke merukunkan dan rukun. Amin ya robbal alamin.
Oke guys, hari ini saya cukupkan sampai di sini ya guys ya. Saya pikir cukup ya. Nanti kita bahas lagi. Yang baru menemukan channelku, bantu like, comment, subscribe, dan share agar channelku semakin berkembang. Amin. Amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.